hari Minggu. Yeay! Adik-adik semuanya, kita sekarang udah di minggu terakhir di bulan September nih. Dan selama bulan ini kita udah belajar untuk selalu bersyukur. Kita diajarin bersyukur untuk apa aja nih Kak Elsa? Untuk diri sendiri, terus untuk penyediaan yang Tuhan kasih, yang ketiga untuk keluarga, dan hari ini kita akan belajar bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan kasih. Bener banget Kak Elsa, dan kakak-kakak di sini mau terus ingetin adik-adik semuanya untuk tetap mengikuti protokol kesehatan ya, supaya kita semuanya tetap sehat dan kuat. Yes, benar banget. Dan adik-adik masih ingat nggak ayat hafalan minggu lalu yang di Ibrani 10 ayat 24? Kita ingat-ingat bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Oke adik-adik semuanya, kita udah mau mulai ibadah sekolah minggu nih. So adik-adik berdiri, ayo semuanya berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Dan adik-adik semua ikutin gerakan kita ya. Sekarang kita sama-sama siapkan hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Seperti
berikan setiap kami hati Tuhan seperti hati-Mu Tuhan, dan berikan kami Tuhan hati dan telinga yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan, supaya firman yang akan kami dengarkan bisa kami lakukan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Kita semua sudah memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati. Wow, pasti semua senang ya kita bisa bersama-sama. Nah, saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan, saat ini kita belajar tentang my opportunity. Apa itu opportunity? Bukan opor ayam ya, opportunity. Jadi opportunity itu adalah kesempatan ya. Setiap hari kita dihadapin sama kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melakukan semua hal yang baik ataupun yang buruk. Tinggal semua pilihannya di kita. Nah, adik-adik, saat ini kita belajar tentang kesempatan untuk berbuat baik. Ya, kesempatan untuk berbuat baik. Kalaupun kita nggak melakukannya, nanti ataupun kita menunda, kita pasti akan nanggung akibatnya. Nah, sebelum lebih lanjut, ya, Om mau bukan kenalin, sebetulnya adik-adik udah kenal ini. Om ditemani sama satu temen, namanya Rocky. Mana ya Rocky? Shalom Rocky. Shalom, di sini. Wow, puji Tuhan. Halo, shalom. Shalom, wow, Rocky luar biasa. Gimana kabarnya Rocky? Baik, Om Andrianto gimana? Oh, luar biasa, puji Tuhan. Mantap. Ngomong-ngomong Rocky udah mandi belum tuh? Sudah dong. Oh, puji Tuhan. Rambutnya jabrik semua. Wah, jelas. Emang gitu ya, tapi tambah ganteng kok. Iya dong, pasti tambah ganteng dong Rocky. Puji Tuhan, luar biasa Rocky. Nah, adik-adik, Rocky ya pernah nggak punya pengalaman untuk lakukan sesuatu yang baik, tapi kita menundanya atau kita nggak melakukan? Akibatnya kita menanggung akibatnya. Rocky punya Apa Om. itu? Coba dong cerita Rocky. Jadi dulu Rocky itu pernah malas belajar. Oke. Jadi akhirnya dapat nilai jelek deh di Terus sekolah. gimana dong? Dimarahin sama papa mama? Ya pasti dimarahin nilainya jelek itu Om. Terus gimana? Dibiarin dapat nilai jelek terus? Enggak sih, jadi habis tahu akhirnya sekarang Rocky belajar terus, jadi pinter, akhirnya dapat nilai bagus deh. Wah, puji Tuhan, Yeay. luar biasa. Rocky dapat nilai bagus, akhirnya Rocky bisa naik kelas ya. Yes, wow, dong. adik-adik juga ya, pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Untuk lakukan semua yang baik, untuk lakukan yang baik itu bisa macam-macam ya. Bisa untuk belajar seperti yang Rocky cerita tadi ya, tapi nggak lakukan. Tapi bisa juga bisa membantu papa mama, bisa untuk lakukan firman Tuhan ya, itu kesempatan juga ya. Mumpung ada kesempatan kita lakukan segala sesuatu yang baik, lakukan firman Tuhan, lakukan membantu papa mama, juga kesempatan untuk melayani. Tadi kita udah nyanyi kan, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu ya. Terus apa? Ku jawab ya. Ya, artinya kita mau melayani, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Itu kesempatan, jangan disia-siakan ya. Om mau cerita nih, jadi Om juga pernah punya pengalaman nih. Wih, apa pengalaman itu? untuk berbuat baik. Ya, dulu Om, waktu Om baru bertobat, Om punya kesempatan untuk dibaptis. Tapi pada saat itu Om menundanya. Waktu itu Om masih tinggal di Jakarta, lagi pulang ke Surabaya. Cuman pada saat itu Om menundanya, nanti aja dibaptis. Waktu Om kembali ke Jakarta, temannya Om udah ngingetin, nanti ke Jakarta jangan ditunda ya, karena seringkali kita suka menunda. Seperti tadi Rocky, nunda untuk belajar, akhirnya nggak belajar, dapat nilainya jelek dong ya. Iya. Jadi harus rajin, nggak Yes. boleh menunda. Ya, benar banget. Seperti itu. Om waktu itu nunda, akhirnya Om begitu sampai Jakarta Om langsung daftar, langsung dibaptis. Wow, puji Tuhan ya. Akhirnya udah dibaptis jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Wow, ya. Itu jenis kesempatan yang pertama, yaitu kesempatan melakukan segala sesuatu yang baik ya. Jadi seperti itu. Makanya kita perlu sungguh-sungguh untuk lakukan yang terbaik dan senangkan hati Tuhan. Ini kesempatan bisa hilang karena apa? Ya. Karena ada satu ayat firman Tuhan. Om punya nih ayat firman Tuhan. Om bacain ya. Ya, Rocky dengerin loh ya. Oke, pasti Ya, Om. ini ada satu firman Tuhan dari Yohanes pasal 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku
Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi adik-adik, Rocky dengerin, Oke. akan datang malam di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Kesempatan itu akan hilang, ya. Jadi mumpung ada kesempatan, kita harus lakukan yang terbaik. Mumpung ada kesempatan, kita jangan menunda untuk lakukan yang terbaik, ya. Lakukan sekarang, dan ini semua sukakan hati Tuhan, ya. Itu kesempatan yang pertama. Ada jenis kesempatan yang kedua. Ya. Apa itu? Ayo, Rocky bisa tahu nggak? Waduh, apa ya Om? Ya, kesempatan yang kedua adalah kesempatan untuk kita bertobat kalau kita lakukan dosa, lakukan kesalahan. Ya, jadi kalau kita lakukan dosa apa aja, terus Tuhan ingetin untuk kita bertobat, untuk kita ngaku dosa, jangan ditunda lagi. Segera diberesin, segera diakui, ya. Untuk kita lakukan pemberesan sama Tuhan, karena juga ada akibatnya kalau kita nggak mau ngakuin atau kita nggak segera membereskan. Coba, adik-adik punya pengalaman nggak? Rocky punya Om. Oh ya? Rocky punya dong. Apa dong? Wah, pengalamannya banyak Rocky nih. Banyak. Apa dong? Apa Jadi, dong? Cerita dong, gimana? Rocky itu dulu pernah bohong sama orang tua. Oh ya? Iya Om. Bohongnya tahu nggak gara-gara apa Om? Kenapa? Gara-gara malas mandi. Nah, aduh, makanya Om tadi nanya udah mandi belum? Ternyata Itu udah dia, kok. sudah Sekarang dong. udah bertobat Kalau ya. sekarang sudah. Terus gimana? Dulu bilang sama orang tua kalau sudah mandi, padahal belum. Akhirnya setelah mandi semuanya sudah doa, terus Tuhan bilang sama Rocky, suruh jujur sama orang tua. Harus jujur dan gak boleh bohong lagi. Wah, akhirnya ngakuin ke orang tua, minta ampun. Ngaku. Minta ampun ya? Minta ampun, pasti. Iya, puji Tuhan. Pinter Rocky ya? Of course. Iya, puji Tuhan. Jadi seperti itu adik-adik ya. Jadi kalau Tuhan ingetin, kalau kita lakukan kesalahan sekecil apapun, sebesar apapun, ya, kita taat, kita mau akui semua itu, minta ampun sama Tuhan, ya. Betul. Rocky pinter loh, ya. Dia minta ampun sama Tuhan, dia ngakuin ke orang tua, sorry tadi Rocky bohong, tadi nggak mandi, padahal cuma cuci muka sudah ngomongnya mandi. Iya, puji Tuhan. Jadi seperti itu kita semua juga harus diakui, ya. Nah, Om mau cerita nih, Rocky dengerin juga ya, adik-adik di rumah juga harus didengerin. Kalau perlu disiapin catatannya, dicatat. Om mau cerita tentang kisah Petrus yang pernah berbohong, ya. Petrus yang pernah berbohong, tapi dia punya kesempatan untuk kembali. Tuhan beri kesempatan dia untuk bertobat, ya. Kita lihat semuanya, adik-adik bisa baca semua ayatnya, ada di Yohanes pasal yang ke-21, ya. Om nggak akan baca semuanya, tapi kisah tentang Petrus ini Yohanes di pasal 21 ayat 15 sampai ke 19, ya. Tentang Petrus yang pada saat itu, ini kisahnya tentang Petrus, ya, tentang murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, ya, setelah Tuhan Yesus disalib, ya, kemudian hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Nah, kisahnya itu di dalam pertemuan dengan Tuhan Yesus yang ketiga, ya, karena selama 40 hari Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya, ya. Pada saat itu murid-muridnya, khususnya Petrus, memutuskan untuk kembali menjadi nelayan, ya, yang selama ini mereka mengikuti Tuhan Yesus. Akhirnya Petrus memutuskan untuk kembali menjadi nelayan dan mulai cari ikan di Danau Tiberias, ya. Di ayat di firman disebutin Danau Tiberias, atau bisa juga disebutin Danau Galilea, ya adik-adik ya. Kisahnya bisa dibaca. Nah, waktu Petrus memutuskan seperti itu, murid-murid yang lain juga ikut. Mereka juga pengen untuk ikut cari ikan, dan akhirnya berangkatlah mereka malam itu untuk cari ikan. Dan dikatakan semalam-malaman mereka cari ikan dan mereka nggak mendapatkannya. Aduh, kasihan banget ya, udah kerja semalaman cari ikan, ya, ternyata nggak dapat ikan sedikit pun, satu ekor pun nggak dapat. Mereka dengan sedih, dengan putus asa, mereka kembali, ya, ke pantai Danau Tiberias. Dan pada saat mereka sudah dekat dengan pantai, mereka lihat, siapa itu di pinggir pantai? Dan mereka lihat siapa itu? Kemudian Yohanes bilang, itu Tuhan Yesus. Wow, begitu Petrus tahu, dia langsung pakai baju, dia langsung terjun, dia pengen ketemu dengan Tuhan Yesus, ya. Karena apa? Karena Petrus pernah lakukan dosa sebelum Tuhan Yesus disalib, waktu
Tuhan Yesus ditangkap, ya kisahnya ada di Yohanes pasal yang ke-20, adik-adik bisa baca. Ya, waktu Tuhan Yesus ditangkap, Petrus pernah menyangkal dia 3 kali. Ya, menyangkal itu berbohong kalau kenal dengan Tuhan Yesus sampai 3 kali loh. Ya, pada saat itu setelah dia bohong, loh kamu kan muridnya, katanya ada seorang hamba perempuan. Enggak, aku enggak tahu, aku enggak kenal dia. Dia takut juga ditangkap. Ya, dia takut juga diadili pada saat itu. Dia takut dihukum, Petrus takut ya. Terus orang-orang di sekitar itu, loh iya kamu kan orang Galilea, kamu kan muridnya. Enggak, aku enggak kenal dia. Dan sampai 3 kali, sampai pada saat itu ada tanda ayam berkokok. Ya, sudah menjelang pagi. Ya, dan pada saat itu Petrus menyesal. Tuhan, dia ingat perkataannya Tuhan bahwa sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dia nyesel, dia minta ampun, Tuhan ampuni aku, sudah bohong, aku sudah menyangkal engkau, aku enggak mengakui engkau sebagai Tuhan dan Rajaku, ya sebagai Tuanku. Dia nyesel, dia minta ampun. Tapi semenjak itu dia enggak pernah ketemu secara pribadi. Makanya dia cepat-cepat pada saat dia di Danau Tiberias, dia cepat-cepat pakai baju, dia pengen ketemu Tuhan Yesus. Ya, apakah Tuhan Yesus ngampuni aku yang sudah berbohong sampai 3 kali? Ternyata di pasal 21 ayat 15 sampai 19 kita lihat bahwa ketika ketemu sama Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus sudah nggak ingat lagi sama dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh Petrus. Wow, ternyata Tuhan Yesus sudah mengampuni Petrus, sudah nggak diingat-ingat. Karena mengampuni itu ya, mengampuni plus melupakan. Dan Tuhan Yesus ngomong sesuatu yang lain. Bahkan diberi kesempatan untuk melayani lebih lagi. Ya, pada saat itu Tuhan Yesus tanya sama Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kata Tuhan Yesus. Petrus jawab, Tuhan, aku mengasihimu Tuhan. Ya, sampai 3 kali. Ya, Tuhan Yesus tanya, diulang lagi, apakah Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai terakhir, akhirnya Petrus bilang, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Tuhan percayakan untuk Petrus menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan buat Petrus. Ya, dan kita tahu kisahnya bagaimana Petrus akhirnya dipakai secara luar biasa. Ya, dan lewat Petrus akan banyak muncul gereja-gereja yang saat ini kita boleh mengalami, ada gereja seperti ini ya. Jadi Petrus itu batu karang yang teguh. Di atas batu karang ini akan ada jemaatku di situ ya. Dan terjadi seperti itu karena Petrus bertobat dan Tuhan kasih kesempatan untuk mau melayani lagi. Ya, kuncinya apa? Kalau kita jatuh dalam dosa, yang penting kita mau mengaku setiap dosa kita ya. Terus gimana Om kalau aku sering jatuh di dosa yang sama, terus jatuh, terus diakui, minta ampun, terus jatuh, tetap terus lakukan ya, tetap setia karena Tuhan itu setia. Om punya ayatnya nih di 1 Yohanes pasal yang ke-1 ya, ayat yang ke-9 ya. Firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke? Tuhan itu setia. Tuhan itu pasti adil. Ya memang ada akibat dari dosa, tapi yang penting kita bereskan hidup kita. Ya, Tuhan kasih kesempatan untuk kita bertobat. Tuhan kasih kesempatan untuk kita bereskan hidup kita, untuk akui setiap dosa-dosa kita, dan kita bereskan semua. Seperti tadi, ya ceritanya Rocky. Dia tadinya berbohong, ya, dia tadinya ngomong udah mandi padahal belum mandi. Itu bohong, nggak boleh seperti itu ya. Jadi harus cepat dibereskan. Dan Tuhan itu setia dan adil. Tuhan akan mengampuni kita, mengampuni segala dosa kita, bahkan Tuhan akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan. Om juga pernah punya kesempatan dulu ya, waktu Om SMP kalau nggak salah ya, Om itu dapat nilai jelek, khususnya di pelajaran bahasa daerah, ya bahasa Jawa. Om nggak suka pada saat itu belajar bahasa Jawa, dan akibatnya dapat nilai jelek, karena Om nggak mau belajar. Akhirnya Om bertobat, waduh Om nggak mau seperti ini, Om harus belajar. Waktu itu Om terus belajar tentang bahasa daerah, ya belajar tentang bahasa Jawa. Om harus suka,
semua pelajaran yang Om pelajarin ya. Akhirnya puji Tuhan, akhirnya bisa hafal semua tentang bahasa Jawa ya. Ditanya tentang suruh belajar nama-nama hewan, anak-anaknya hewan dalam bahasa Jawa. Om masih ingat namanya anak gajah itu bleduk. Namanya anak anjing itu kiri, itu bahasa Jawanya. Om hafalin terus sampai sekarang, sampai hafal sekarang ya. Meskipun nggak pernah dipakai gitu ya. Tapi itu karena punya pengalaman, harusnya Om belajar seperti tadi ya. Rocky nggak mau belajar, malas belajar. Om juga seperti itu, jadi harus belajar. Akhirnya Om belajar dan puji Tuhan, dapat nilai yang bagus. Puji Tuhan bisa lulus ya. Adik-adik juga seperti itu ya, harus rajin belajar. Rocky juga rajin belajar ya. Akhirnya bisa naik kelas. Setiap kita harus rajin belajar. Tuhan kasih kesempatan kita untuk lakukan yang baik, untuk belajar dengan lebih baik supaya hasilnya lebih baik ya. Sekali lagi, setiap hari ya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk lakukan yang baik, untuk kalau Tuhan ingatkan untuk kita bereskan setiap dosa-dosa kita perlu bertobat, kita perlu mengakui setiap dosa apapun, dosa kecil maupun dosa besar perlu dibereskan. Oke? Setuju ya semuanya ya? Rocky juga setuju ya? Setuju. Wah, gitu dong. Wah, luar biasa Rocky ini. Seneng Om ditemenin sama Rocky ini. Rasanya nggak sendirian. Ada temennya yang ganteng ini. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri, kita hafalin dulu ayat hafalannya ya. Ayat hafalan minggu ini yaitu di Galatia 6 ayat 10. Ayo disiapin. Galatia 6 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. Rocky juga ya. Oke, baca Om. dengan suara yang keras. Siap. Oke, kita baca hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ayo sekali lagi. Galatia 6 ayat 10. 1, 2, 3. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Oke, kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat saat ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu ini terus Tuhan ada dalam hidup kami dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami tahu Tuhan Kau terus memberi kesempatan kepada kami Tuhan untuk lakukan yang baik, untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Untuk kami belajar, untuk kami membantu papa mama di rumah. Apapun Tuhan yang baik kami mau lakukan Tuhan. Karena kami tahu akan ada waktunya di mana kami sudah tidak bisa lakukan lagi sesuatu yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati pikiran kami, dan terus Tuhan ajari kami Roh Kudus untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan Tuhan, kalau ada kesempatan juga mungkin Tuhan ingatkan akan setiap dosa yang pernah kami lakukan Tuhan. Buat kami minta ampun Tuhan, buat kami dengan segala kerendahan hati kami mau menghadap untuk membereskan setiap dosa kami. Juga adik-adik di rumah Tuhan, buat kami nggak takut untuk mengakui setiap dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Mampukan kami juga untuk menghafal ayat hafalannya dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya! Amin! Hai adik-adik, jadi hari ini Kak Erin mau ngajarin adik-adik cara membuat suatu makanan cemilan yang enak dan juga gampang banget buatnya. Adik-adik bisa bikin buat adik, kakak, atau mama papa, semua pasti suka. Oke, jadi pertama-tama adik-adik butuh roti tawar, lalu ada sosis, lalu ada keju slice, lalu ada saus tomat, dan juga mayones. Alat-alat yang adik-adik butuhkan, yang pertama ada rolling pin. Adik-adik kalau misalnya nggak punya rolling pin, adik-adik bisa pakai botol minum, gelas, atau apapun, pokoknya yang bisa buat menipiskan rotinya.
Lalu pisau, kalau adik-adik gak berani pegang pisau, adik-adik bisa minta tolong orang yang lebih tua ya. Lalu juga ada pisau untuk mengoles saus tomat dan juga mayones. Jangan lupa juga piring untuk menyajikan hidangan yang sudah selesai. Oke, sekarang kita mulai membuat ya. Pertama-tama kita ambil selebar roti tawar, lalu kita pipikan seperti ini, kita roll sampai dia menjadi sedikit lebih tipis seperti ini. Sampai setipis ini ya adik-adik. Jadi lebih gampang nanti kalau adik-adik menggulungnya. Setelah kita rolling, kita kasih saus mayones, lalu saus tomat, lalu adik-adik bisa oles pakai pisau buat ngoles gini ya. Jadi nanti rotinya tuh lebih ada rasanya adik-adik. Lalu kita tambahkan keju slice ya. Terus sekarang kita kasih sosisnya. Sosisnya ini ya. Kita roll ini adik-adik. Nah, kalau rotinya sudah tipis pasti dia bisa ngeroll sempurna seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita potong-potong. Kalau misalnya adik-adik mau lebih rapat, adik-adik bisa kasih tusuk gigi di atasnya supaya nggak lepas-lepas. Setelah itu adik-adik potong-potong ya, kayak sushi gitu. Setelah selesai, kita bisa mulai plating. Platingnya sesuai selera adik-adik aja. Sini Kak Erin mau tata ini kayak sushi. Jadi kita biarin seperti ini. Kita tata di piring yang panjang seperti ini. Oke. Lalu kita hias dengan sini kalian pakai saus tomat sama mayones seperti ini, dan sosis rollnya sudah siap disajikan. Jangan lupa dicoba.